Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Adiwarmi. Ibu Dari dari Aceh. mana, Ibu? Dari Aceh. Aceh? Oh, Mhm. baik. Silakan Ibu, Ibu Warni, silakan. Terima kasih. Eh, saya memang terakhir saja sedikit mendengar karena lupa gitu. Alhamdulillah, tapi cukup bermakna apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah. Saya ingin bertanya begini, apakah mungkin sekarang kita kembalikan pemahaman anggota DPR kita itu, orang-orang yang yang kita pilih dengan biaya yang sangat mahal itu, kita kembalikan pemikirannya seperti yang disampaikan oleh beliau, adalah adil dan sebagainya itu. Dan untuk mengembalikan itu semua, apa yang harus kita lakukan? Mungkin Pak Abdullah perlu memberi saran. Misalnya sekarang kita ciptakan partai politik Islam itu jauh lebih banyak sekarang muncul. Insya Allah kalau itu sudah terjadi, ke depan insya Allah parlemen kita adalah menjadi parlemen yang bisa membuat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz Hidayat karena Pak Ustadz Abdullah sedang tidak ada. Mbak Angkur, saya boleh nanya nggak? Ya, Mungkin buat Pak Nur Hidayat sama Pak Hidayat Nur Wahid sama Pak Abdullah. Boleh nanya ya Mbak Angkur ya? ya silakan Mbak Inel. Nah, Assalamualaikum Pak Hidayat, Pak Abdullah sudah ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini sebenarnya hasil saya dialog dan diskusi dengan teman-teman. Teman-teman saya ini dulunya adalah sesama, dulu kita aktif di PII, jadi sekarang ada yang jadi anggota dewan segala macamnya itu. Jadi saya sempat bertanya gini Pak, melihat kondisi politik yang sekarang ini, kalau bagi saya sebagai orang awam, sebagai seorang ibu, sebagai seorang aktivis yang yang tidak terlalu kenal dengan politik, baru minggu lalu saya dialog dengan teman yang sekarang sudah beberapa kali jadi anggota dewan dan masih anggota dewan. Saya tanya ke dia, kenapa sih kamu kok berjuangnya melalui ini? Dia juga pengusaha tapi dia juga berjuang melalui politik. Dia jawab seperti ini, Uni, saya mau masuk surga melalui politik. Saya kaget gitu Pak. Emang bisa, saya bilang gitu kan, karena kan kalau kita lihat yang ada di media-media yang di media dan yang kita lihat itu kan kok kayaknya bagi saya ini sebagai orang awam kayaknya terlalu banyak hal-hal intrik-intrik yang sebaiknya dihindari mungkin bagi saya. Dan teman saya itu bilang seperti itu, karena bagi saya masuk politik ini saya pengen masuk surga gitu kan. Saya tanya, mungkinkah seperti itu gitu kan? Karena dengan kondisi politik Indonesia seperti ini, seberapa besarkah peluang-peluang hal-hal kebaikan itu masih bisa kita perjuangkan? Karena kalau kita lihat di dalam kondisi internal dan kondisi Islam sendiri, partai politiknya kan bermacam-macam gitu. Kadang-kadang sesama mereka juga tidak akur. Apakah bisa membawa aspirasi umat Islam secara baik dan benar itu? Mungkin demikian Pak Hidayat. Ini Pak Abdullah lagi keluar ya. Terima kasih. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Baik, ada 3 pertanyaan Ustadz. Pertama, bagaimana agar yang ada di parlemen ya atau di eksekutif itu adalah orang-orang baik. Diisi oleh orang-orang baik. Tadi kalau Bu Warni, apakah harus banyak partai politik begitu ya? Partai politik Islam. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Kemudian kalau Mbak Inel, emang mungkin masuk surga itu bisa melalui politik sementara politik seperti ini? Dan juga seberapa besar bagaimana menghadirkan peluang kebaikan dengan kondisi perpolitikan yang seperti ini. Demikian Ustadz, dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama sekalipun dari Ibu Adiwarni Husin Ibu ya, dari Aceh ya. Sekalipun tadi pertanyaan juga untuk Ustadz Abdullah Yahamahua. Saya tidak mewakili beliau karena saya tidak mendapatkan mandat ya, dan saya tidak tahu bagaimana beliau menjawab. Tapi menurut saya sih, kalau ingin mengembalikan kepada pemahaman yang tadi disebutkan, pertama saya harus sampaikan bahwa di DPR yang masih berpaham seperti itu masih banyak Ibu.
Ya terbukti dengan ya alhamdulillah kita PKS gitu ya, sebut aja saya dari PKS gitu. Kita kemarin menolak RUU HIP, kita menolak undang-undang tentang Perpu, kita menolak undang-undang tentang Cipta Kerja gitu ya, dan kemudian kita menghadirkan beragam ketentuan-ketentuan yang pro dengan keumatan gitu ya. Kita sekarang sedang menyiapkan undang-undang tentang pelindungan ulama dan tokoh agama. Jadi yang bersikap baik insya Allah masih ada dan masih banyak juga. Nah, bagaimana agar kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa masuknya iman, takwa, dan akhlak mulia ke dalam Undang-Undang Dasar itu juga prestasi tersendiri, Bu. Karena dulu Undang-Undang Dasar yang dulu itu nggak ada kata-kata iman, takwa, akhlak mulia, nggak ada kata-kata peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang sudah ada semuanya. Tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar yang dulu menjadikan agama sebagai tolak ukur pemberlakuan HAM atau tidak pemberlakuan HAM. Sekarang sudah ada, Ibu, di pasal 28C. Itu semuanya kita kerjakan di DPR dan di MPR, Ibu. Jadi bahwa kemudian di DPR MPR banyak masalah, saya harus kembalikan justru adalah kalau kita memang serius, maka ini sebenarnya persis dengan nasihatnya di Bung Karno. Bung Karno dulu pernah menyampaikan bahwa kalau tuan-tuan yang beragama Islam ingin mewarnai Indonesia dengan peraturan beragama Islam, maka perbanyaklah, berjuanglah supaya semakin banyak anggota konstituante, anggota DPR MPR dari umat Islam. Jadi di situ kata kuncinya. Karena yang ada di DPR MPR itu kan bukan karena maunya ada di DPR MPR, karena maunya bapaknya ada di DPR MPR, atau karena keturunan koneksi, enggak, tapi kan karena dipilih oleh rakyat. Nah, rakyatlah yang kurang memilih. Rakyat kan tahu, Ibu, sejarah di partai politik semuanya terbuka. Yang dulu janjinya bohong, yang dulu mencaci, sekarang menjadi pendukung, yang dulu segala macam kan semuanya ada. Dan biografi daripada masing-masing calon kan semuanya juga jelas. Jadi kalau kemudian seperti kata Bung Karno diinginkan agar di DPR MPR itu makin banyak orang-orang yang berpikiran yang baik, berlaku yang baik, istiqomah dengan keislaman, ya yang harus dilakukan adalah nanti pada pemilu 2024 ya jangan lagi umat Islam itu tertipu, terina-bobokkan, dan kemudian membiarkan yang dipilih adalah justru mereka-mereka yang mengulangi hal-hal yang tidak membuat nyamannya umat Islam. Itu saya kira, karena sekali lagi sekarang itu, Ibu, kondisinya betul-betul berubah. Kedaulatan ada di tangan rakyatlah yang memilih, rakyat yang menentukan. Ya sekarang itu rakyat. Kalau rakyat memang menghendaki kemudian mereka yang dominan, ya nanti 2024 itu dibuktikan. Saya kira demikian. Itu yang kedua tentang masalah masuk surga melalui partai politik mungkin atau tidak. Ya sebenarnya, Ibu, pada ujung akhirnya masuk surga itu yang menentukan adalah Allah SWT gitu ya. Dan Allah Maha tahu kita itu apakah di ormas atau di orpol atau tidak dimanapun, apakah kita memang berjuang untuk Islam atau tidak, itu Allah Maha tahu gitu ya. Karena juga tidak otomatis kalau tidak di partai politik maka lebih mudah masuk surga. Gimana, apa dalilnya gitu? Karena masalah di luar partai politik yang segala macam korupsi ini sebagian besar justru dari luar partai politik loh, Ibu. Ini yang kemarin misalnya terkait dengan Diki Chandra. Apa urusan, apa ada hubungannya dengan partai politik? Nggak ada. Itu yang lari membawa duit terbesar 37 triliun, Pak. Kasus kondensat itu nggak ada hubungan dengan partai politik. Jadi makanya tadi saya sampaikan di depan bahwa kita terjebak kepada pembelahan yang dibuat oleh kalangan sekuler bahwa agama itu bersih, politik itu kotor. Karena jangan bawa politik ke dalam agama, karena agama akan terkontaminasi. Terus tadi saya bilang kalau kita memang memahami bahwa berpolitik itu bisa menghadirkan maslahat, maka kalau agama itu bersih, maka itulah yang harus dibawa ke politik supaya kemudian politiknya bisa dicuci, supaya menjadi bersih. Tapi kalau kemudian kita membayangkan hasil politik itu bersih, tapi kemudian kita tidak menghadirkan yang bersih, yang hadir hanya yang kotor, ya kotornya akan berlipat-lipat. Itu secara teori saja. Tapi secara praktik, Ibu, tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah itu apa yang beliau lakukan membuat kota Madinah itu kan politik. Itu bukan ibadah mahdoh itu. Apa yang beliau lakukan menghadirkan Sulhu Al-Hudaybiyah itu politik. Apa yang beliau lakukan dengan Hilful Fudul itu politik. Ini kalau kita paham tentang kajian keilmuan cukup dalam, tahu persis ini. Ini semuanya politik. Para ulama kemudian menyimpulkan tentang yang namanya imamah adalah wirasah nabawiyah li khirasatid wa siyasatid dunya bihi. Itu politik. Dan karenanya tidak aneh ketika dahulu Imam Fudail Ibn Iyad dan kemudian dilanjutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyatakan
Lau anna li da'watun mustajabah la ataitu halil hakim. Kalau aku mempunyai doa yang mustajab, maka doa itu akan aku berikan pada para penguasa. Mengapa? Karena para penguasa itu, kata Khalifah Utsman bin Affan, belum menyampaikan innallaha la yanza'u bisultani ma la yanza'u bil Quran. Seringkali Allah dengan kekuasaan itu bisa menegakkan sesuatu lebih efektif ketimbang hanya melalui teori-teori saja. Itulah yang terjadi dalam konteks Jakarta, Ibu, ketika kita memenangkan Pak Anies Baswedan. Ada fakta konkret nih. Dulu pada zaman Ahok, itu kan ada yang disebut sebagai Alexis. Masih ingat kan Ibu, Alexis itu? Itu disebut sebagai surga dunia, dituntut untuk dibubarkan, tidak bisa dibubarkan. Para ustadz ceramahnya, khutbahnya, mungkin juga munasorohnya, mungkin juga istighosahnya. Nggak bisa ditutup-tutup tuh, nggak bisa dihentikan. Tapi begitu umat Islam memenangkan melalui mekanisme politik Pak Anies menjadi gubernur DKI, umat Islam tidak perlu lagi demo, tidak perlu munasoroh, tidak perlu istighosah, tidak. Cukup Pak Anies yang dimenangkan melalui mekanisme politik, beliau tidak menandatangani perpanjangan izin, tutup itu. Itulah cara Pak Anies masuk surga, Ibu. Dan yang begitu banyak sekali. Berpolitik itu malah medan terbuka untuk masuk surga. Kalau menurut saya sih, kalau asalkan kita niat-niat ikhlas dan istiqomah gitu ya. Bukankah Rasulullah juga mengatakan afdhalul jihad qaul haq amama imamin jair. Yang jihad terbaik itu adalah menyatakan kebenaran di depan pemimpin yang bermasalah. Kita di DPR, Ibu, belajar partai politik, kita bebas merdeka mengkoreksi apapun. Dan kita punya imunitas, kita tidak bisa ditangkap, tidak jadi apapun. Ketika kita di DPR melakukan koreksi, dan itu biasa kita lakukan di hadapan Menteri Agama, saya di Komisi 8, di hadapan Menteri Agama, saya koreksi secara terbuka Menteri Agama, terkait dengan beragam permasalahan radikalisme, terorisme, good looking, dan lain sebagainya itu sah. Dan itu menurut saya sih bagian daripada qaul haq amamal imam, ya beliau sih belum tingkat jair ya, tapi ya begitulah kondisinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa masuk surga melalui jalur manapun mungkin. Asalkan ikhlas, niatnya benar, jalannya benar, tujuannya benar, insya Allah itu akan menjadi kebaikan yang memudahkan kita. Mudah-mudahan Allah akan buka pintu surga. Tetapi kalau menurut para ulama tadi itu, dan hadisnya juga menyatakan bahwa justru salah satu pintu masuk surga itu ya melalui, kalau politik itu artinya adalah menegakkan kebenaran di depan penguasa, maka itulah jalur politik. Dan itu yang sangat dimungkinkan. Tapi bukan berarti kemudian mentang-mentang demikian, kemudian asal-asalan, kemudian main mengkafirkan, main membid'ahkan, main membunuh, enggak juga. Karena kita tahu bahwa kalau kita belajar ilmu siasat syariah, itu akan tahu bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada etikanya. Enggak kemudian mentang-mentang amar ma'ruf dan dilakukan dengan cara-cara yang mungkar, enggak bisa. Amar ma'ruf ya harus dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar dengan cara-cara yang mungkar enggak boleh. Nahi mungkar juga dengan cara-cara yang tidak mungkar. Itu ada ilmunya yang lain. Tapi itu common sense sesungguhnya, karena itu sesungguhnya adalah bagian daripada etika ketimuran kita pun juga begitu. Jadi etika kehidupan kita dalam hal Indonesia pun juga demikian. Jadi Ibu, sekali lagi menurut saya surga itu terbuka bagi siapapun ya, dan kemudian banyak cara menuju ke sana, melalui jalur politik bisa, melalui jalur ormas bisa, melalui jalur orpol bisa, melalui jalur apapun juga bisa, asalkan tadi niatnya ikhlas, kemudian caranya benar, tujuannya juga benar. Mudah-mudahan Allah menghadirkan keistiqomahan ini untuk menghadirkan pahala yang terbaik surga Allah SWT. Terima kasih. Baik, syukron Ustadz. Apa masih ada ibu-ibu yang masih penasaran untuk menanyakan terkait dengan apa yang kita alami perpolitikan di Indonesia? Kalau cukup, kita cukupkan. Karena sebenarnya waktunya sudah habis, cuman sayang aja ini mumpung ketemu narasumber ya. Ada Satu itu, lagi Mbak. pertanyaan. Ada Silahkan satu Mbak ya, Fit. Mbak Mbak Angkor itu Fitri, ada di silakan. chat, Mbak. Sudah saya Ada Oh. pertanyaan di chat, Mbak. Oh, Ya. ada satu ya? Ada Oh satu. iya, sebentar. Dari Bu Eva ya, Bu Eva. Bagaimana kalau PKS menjadi pemersatu dari partai-partai Islam yang ada supaya lebih kuat? Begitu saat pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Jazakumullah khairan katsiran. Saya harus ingatkan pada fakta Ibunya bahwa menang dan kalah dalam politik itu ternyata tidak terkait dengan hanya satu atau dua. Gitu. Kita tahu bahwa dulu pada zaman Orde Baru itu kan setelah fusi kan umat Islam hanya punya satu partai saja, namanya P3. Adakah umat Islam memenangkan P3? Enggak juga.
selama Orde Baru yang menang juga adalah Golkar kan gitu. Pada zaman tahun 55 ketika pemilihan umum pertama kali diselenggarakan, waktu itu tokoh-tokoh umat luar biasa. Masyuminya, NU-nya, semuanya luar biasa. Dan peserta pemilu pada waktu itu ada lebih daripada 30 partai politik, ada 32 partai politik lebih. Partai Islam tidak lebih dari 6 partai politik. Artinya kalau menang dan kalah itu orientasinya adalah bersatu atau tidak bersatu, semakin pecah, semakin potensi menangnya semakin kecil, kan begitu. Tapi nyatanya umat Islam mayoritas penduduk Indonesia pada waktu itu yang mereka menangkan bukan Masyumi, bukan NU, yang mereka menangkan PNI, partainya Bung Karno. PNI itu pasti yang menangkan orang beragama Islam, mayoritas mutlaknya gitu. Karena PKI sudah punya partai sendiri, Partai Katolik punya partai sendiri, Partai Kristen punya partai sendiri, Partai Murba punya partai sendiri, PSI punya partai sendiri. Jadi umat Islam ternyata dalam masa keemasan partai politik itu juga lebih memilih untuk memenangkan partai yang pecahnya lebih banyak gitu. Bukan partai yang lebih pecahnya lebih sedikit dan karenanya potensi ukhuwahnya lebih kuat. Pada masa era reformasi Ibu sama aja. Partai Islam itu tahun 99, Partai Islam pada tahun 99 ada 12. Seluruh partai peserta pemilu tahun 99 ada 48 partai. Artinya Partai Islam sepertiga daripada partai sekuler. Di era kebebasan itu apakah umat Islam menangkan Partai Islam? Ternyata enggak juga. Yang dimenangkan umat Islam justru PDIP. Saya berani mengatakan begitu karena waktu itu juga ada partai Kristen ada, partai Protestan ada, partai Katolik ada, partai Cina ada, partai Tionghoa ada, partai perempuan ada, semua kelompok ada partainya. Ya, kemudian ternyata orang masih yang dimenangkan adalah PDIP, bukan mohon maaf partai-partai Islam ya, termasuk waktu itu ada Pak Abdul Hemahwa dengan partainya juga. Itu fakta Ibu. Dan waktu itu pun sesungguhnya kami sudah mengupayakan untuk adanya fusi federasi dari partai-partai Islam. Ya, tapi ternyata itu tidak berlaku panjang karena satu hari kami menginisiasi adanya federasi itu, hari berikutnya kemudian ya kawan-kawan bikin pengelompokan yang lain ya sudah. Jadi menurut saya sih saya lebih sepakat dengan istilah upaya untuk terus menghadirkan kerjasama itu yang dipentingkan. Bagaimana kerjasama antar seluruh partai-partai, baik itu partai Islam berbasiskan ormas Islam, itu yang penting untuk terus selalu kita galang. Dan pada tingkat operasional itu ya sedikit atau banyaknya bisa dikerjakan. Tetapi bila kemudian terjadi satu kebersamaan dalam konteks kerjasama, saya kira itulah yang akan lebih mengokohkan peran serta daripada partai-partai ini. Karena juga hal yang lain yang harus dipertimbangkan Ibu, bahwa partai-partai itu umumnya latarnya adalah ormas-ormas. Ya. Yang latarnya NU punya partai, yang latarnya Muhammadiyah punya partai, dan begitu seterusnya. Nah, saya ingin bertanya, ibaratnya ini adalah latar belakang ibarat adalah pabrik begitulah ya. Kalau kemudian produsennya beragam-ragam, apa kemudian produknya bisa menjadi satu? Jadi kalau kita berharap untuk kemudian partai itu bersatu, maka mestinya yang memproduk partai itu juga bersatu. Jadi satukanlah yang memproduksi partai untuk kemudian agar produknya bisa menyatu. Tapi kalau itu tidak bisa, bukan berarti kemudian harus terjadi konflik, enggak. Tadi saya katakan yang dipentingkan adalah adanya ta'awun, adanya ta'akhi, adanya kerjasama, adanya saling bersaudara. Kita mewadahi keragaman-keragaman ini agar kita bisa memaksimalkan ya seluruh yang dimiliki oleh umat. Gitu. Yang umat yang latar belakangnya dari NU silahkan memenangkan umat dari jalur NU. Yang latar belakangnya dari Muhammadiyah silahkan menangkan umat dari jalur Muhammadiyah. Yang latarnya DDI silahkan memenangkan kepentingan umat dari jalur DDI. Yang latar belakangnya begitu. Kalau masing-masing kita bisa memahami demikian, maka ujung akhirnya adalah kemenangan umat juga. Jadi jangan kemudian karena kita terobsesi untuk menyatukan, ketika tidak menyatu, kemudian kita umat Islam nggak bersatu, saya pilih partai non Islam saja. Jangan begitu. Karena sekali lagi kondisi tidak menyatunya itu juga diantaranya adalah karena tadi partai itu adalah produk daripada umumnya adalah produk terkait dengan ormas-ormas ya. Selama produsennya beragam-ragam ya memang tidak cukup mudah untuk membayangkan produk yang satu. Tapi saya berkeyakinan bahwa kalau
kita mengedepankan akidah ukhuwah Islamiyah, akidah ta'awun, maslahat umat. Kalau itu yang kita kedepankan nomor satu, maka keragaman itu adalah ikhtilaf tanawwu dalam bahasa mantiknya, bukan ikhtilaf tadad. Itulah yang kemudian Al-Quran menyebutnya sebagai ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bukan untuk sekedar litatawahhadu. Ketika Rasulullah di Madinah pun pernyataan beliau bukan untuk tawahhadu, tapi pernyataan beliau ta'akhau fillahi akhwain. Berukhuwahlah Anda satu dengan yang lainnya. Dan dengan ukhuwah itulah kemudian dikuatkan Muhajirin dan Ansor, mengalahkan Yahudi, menghadirkan piagam Madinah, dan begitu seterusnya. Demikian Ibu, jazakumullah khairan. Baik, Ustaz, syukron. Dan sekarang Alhamdulillah Pak Abdullah sudah bergabung kembali. Kita masih 5 menit lagi ya Ibu-Ibu sekalian ya untuk mendengarkan paparan dari Ustadz Abdullah. Tadi ada pertanyaan Ustadz satu untuk Ustadz Abdullah ya. Bagaimana agar yang ada di Dewan itu diisi oleh orang-orang yang baik Ustadz. Terus tadi kata Bu siapa yang nanya Bu Warni ya, apakah harus banyak partai politik begitu? Monggo. Ya, sebelum saya menjawab itu, saya mau singgung apa yang disebut oleh Ustaz Hidayat Nurwahid tadi, peta pemilu 55 sampai 99. Pada waktu 55, Partai Islam, Masyumi, NU, PSI, dan Perti 43,71%. Dan non-Islam 46,86%. Nah, ketika pemilu pertama Orde Baru 71, partai-partai Islam waktu itu adalah NU, Parmusi, PSI, dan Perti itu 27,12%. Jadi berarti menurun hampir separuh dari 55. Kemudian sejak pemilu 77, politik umat Islam itu diwakili cuma satu partai, namanya P3. Itu hanya mendapat 29,29%. Kemudian tahun 82 menurun menjadi 23,78%. 87 menurun lebih dahsyat lagi, 15,97%. Tahun 92 itu naik sedikit, 17,1%. Kemudian 97 naik sedikit lagi, tapi tetap di bawah yang sebelumnya, 22,40%. Pemilu 99, reformasi, itu ada P3, ada PKB, ada PAN, ada PBB, ada PK, Ustaz Hidayat Nurwahid, kemudian saya, Masyumi, PKU, dan PNU, itu 37,54%. Cukup signifikan naik. Tapi pada pemilu 2004, ada PKB, P3, PAN, PK sudah menjadi PKS, PBB, PBR, PPNU, itu 38,1%, naik sedikit. Kemudian pemilu 2009, itu ada PKB, P3, PAN, PKS, PBB, PBR, dan PBM. Itu menurun kembali menjadi 29,16%. Pemilu 2014 ada PKB, P3, PAN, PKS, PBB, itu naik lagi 31,4%. Dan terakhir 2019 itu lebih tragis karena turun lagi. PKB, P3, PAN, PKS, dan PBB 30%. Nah, saya mau sebutkan kenapa masalah itu terjadi seperti demikian. Pertama, ketika merdeka yang diawali oleh para ulama, mulai dari Teuku Umar sampai kepada Sultan Babula di Indonesia Timur, para ulama-ulama kiai-kiai itu menganggap bahwa setelah merdeka sudah selesai tugas mereka, sehingga mereka kembali ke pesantren, kembali kepada kampung. Maka kemudian apa yang terjadi dalam pemerintahan di bidang politik, bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang militer, bidang kepolisian, dikuasai oleh Muslim yang sekuler, yang disebut dengan Islam nasionalis, bukan lagi Islam sekuler nasionalis seperti itu. Kita bisa lihat contoh misalnya Simatupang, itu saya punya data valid ketika di Jogja, ketika ibu kota pindah ke Jogja, dia tidak ikut perang. Dia hanya tinggal di markas, kemudian tentara-tentara prajurit, tentara-tentara mahasiswa itu yang pergi perang semua itu, ketika kembali, kemudian dia tanya,
dia tanya apa namanya, bagaimana cerita perangnya, dia catat. Ya dia sebagai wartawan. Maka itulah kemudian tentang tentara Indonesia itu ditulis oleh Simatupang, lalu kemudian dia yang membangun. Padahal kalau kita lihat daripada awal, dari apa namanya peta, kemudian sampai kemudian TNI pertama itu adalah orang Muhammadiyah, Jenderal Besar Sudirman, seharusnya itu kemudian dikuasai oleh Islam. Tapi ternyata kemudian ketika setelah merdeka terjadi begitu, sehingga kemudian Simatupang, kemudian Panggabean, kemudian Beni Murdani, kemudian seperti sekarang. Jenderal Yusuf orang Islam yang baik, tapi ternyata beliau tidak bisa lagi berbuat banyak karena bangunan militer Indonesia itu sudah dibangun oleh Simatupang dengan Panggabean, sehingga itu yang jadi persoalan. Maka kemudian apa yang saya garis bawahi yang disebutkan oleh Ustaz Hidayatul Wahid sebelum istirahat tadi, bahwa karena ada asumsi pemikiran, sosialisasi, dogma bahwa politik itu kotor, maka kemudian orang tidak mau masuk partai politik, sehingga akhirnya kemudian partai-partai politik dikuasai orang-orang seperti begitu. Karena itu maka saran saya adalah bahwa semua kembali kepada partai politik masing-masing. Hasil survei terakhir di KPK menyebutkan bahwa Pilpres Pemilu 2019, kalau seorang tokoh, katakan seperti UAS atau Agim begitu, untuk menjadi anggota DPR Pusat harus memiliki uang 1M. Ini hasil survei KPK. Harus 1M minimal. Kalau dia tokoh seperti Agim atau UAS misalnya seperti itu. Kalau seperti Ustaz Hidayatul Wahid mungkin barangkali kurang dari 1M. Tapi kalau bukan tokoh itu 10 sampai 25M untuk menjadi anggota DPR Pusat. Nah, dari mana mereka dapat uang itu? Maka disitulah datang konglomerat, datang pengusaha, datang sembilan naga. Anda kami jamin akan menjadi anggota DPR. Nah, tapi kemudian apa konsekuensinya? Konsekuensinya bisa dalam bentuk perda, bisa dalam bentuk undang-undang, bisa dalam bentuk proyek, dan seterusnya. Itulah kenapa kemarin kita lihat undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, undang-undang karantina, undang-undang COVID-19, dan undang Minerba seperti begitu, karena seperti itu. Dan data-data KPK menunjukkan bahwa separuh dari anggota DPR itu adalah pebisnis. Nah, karena pebisnis maka kemudian mereka punya kepentingan untuk bisnis. Undang-undang Omnibus Law ini adalah betul-betul adalah pebisnis, untuk kepentingan pebisnis. Nah, itu salah satu sebab kenapa partai-partai Islam itu tidak mendapat suara yang signifikan, karena menurut matematik secara statistik, kemarin ketika saudara Yusril menyeberang ke sana, maka seharusnya PKS yang mendapat suara buangan yang besar sekali, besar daripada masa PBB atau itu. Ternyata tidak. PKS nambah, tapi tidak signifikan seperti yang diperkirakan suara-suara PBB itu lari ke PKS. Tapi juga tidak. Atau begitu juga, PAN tidak mendapat suara dari Muhammadiyah. Bahkan di Jawa Tengah itu PAN 0. Dari 6 kursi DPR Pusat PAN, di Jawa Tengah kosong. Sehingga ini berarti maka ada satu problem. Ada satu problem di mana umat itu yang harus dicerdaskan dalam politik Islam. Sehingga mereka mengerti Islam, sehingga kemudian bisa tutup. Yang ketiga, saya ingin garis bawahi pernyataan Ustaz Hidayatul Wahid bahwa tahun 99 kami pernah melakukan Stambos Accord. Stambos Accord itu adalah kerjasama partai-partai Islam pada waktu itu untuk mengumpulkan sisa-sisa suara untuk bisa mendapat 1 kursi atau 2 kursi dan seterusnya. Sehingga dengan begitu maka saya cenderung untuk seperti di Malaysia. Di Malaysia itu ada namanya Barisan Nasional. Barisan Nasional itu mewakili Melayu itu UMNO, mewakili Cina itu MCA, mewakili India MIC, dan mewakili yang lain-lain itu seperti itu. Sehingga ketika pemilu itu satu bendera, kursinya itu bisa jadi berdasarkan kota, diatur seperti begitu. Tapi kalau di Indonesia itu masih sensitif, tapi barangkali seperti ada yang ada saja, tapi kemudian ketika menjelang pemilu ada Stambos Accord. Tapi itu Ustaz Hidayat harus melalui perubahan undang-undang, karena pada 99 undang-undang masih membenarkan ada Stambos Accord. Kalau setelah sekarang itu sudah tidak bisa lagi undang-undang membenarkan Stambos Accord. Nah, kalau undang-undang itu bisa kita ubah sehingga ada Stambos Accord, atau kemudian undang-undang pemilu, pilpres, dan undang partai politik tidak lagi ada threshold, baik untuk parlemen maupun presiden, maka kemungkinan untuk kita lihat seperti kasus DKI, secara teoritis tidak mungkin Anies menang di DKI. Tetapi ternyata bahwa Anies menang. Kenapa? Karena gabungan antara dakwah dan politik.
dakwah dan politik di DKI itu membuat kemudian Anies bisa mengalahkan Ahok yang didukung oleh semua partai besar, didukung oleh semua pemerintah, didukung oleh semua pengusaha, dan kemudian bisa kalah Ahok karena dakwah dan politik. Nah, oleh karena itu saran saya kepada teman-teman yang akan datang itu adalah gabungan itu. Partai politik yang ada menjadi dakwah, partai atau kelompok dakwah yang ada berpolitik, sehingga kemudian penampilannya adalah dakwah syariah. Jadi dakwah siasa syariah. Artinya dakwah dari siasa politik tapi syariah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan, sehingga rekrutmen partai politik itu dari bawah itu sudah betul. Kalau udah Islam betul-betul Islam, ya, paling tidak misalnya kalau partai Islam surah-surah pendek, juz amma misalnya, doa-doa umum, sholatnya teratur, kemudian mungkin Isnin Kamis saumnya 13, 14, 15 Hijriah, saumnya kalau bisa 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, nanti kemudian menjadi 8 rakaat tahajud, 3 witir. Nah, kalau itu sudah anggota partainya dari partai-partai Islam, maka kemudian apapun yang terjadi tidak lagi terjadi seperti sekarang. Terakhir, sebagai penutup, kos politik di dunia itu yang termahal di Indonesia. Karena kos politik itu termahal di Indonesia, maka kemudian akhirnya teman-teman yang dulu idealis kemudian tergoda, terperangkap dalam berbagai kasus, khususnya korupsi dan seterusnya. Sehingga oleh karena itu maka harus diubah, di mana misalnya Ustadz Hidayat, di teman-teman di DPR, kos partai politik itu dimasukkan dalam APBN, APBD, di mana partai mendapat APBN, APBD. Tapi akan dapat reaksi dari masyarakat. Kenapa? Gawean sampean, kenapa kami yang tanggung? Nah, karena itu maka ada caranya adalah pertama berdarah-darah dulu, nanti kalau sudah masuk threshold baru kemudian masuk APBN, APBD. Tapi itu tetap bermasalah. Saran saya adalah seperti di luar negeri saja. Partai politik diberikan kewenangan, kebebasan, hak untuk berbisnis. Tapi tidak kaitan dengan APBN, APBD. Misalnya, partai itu punya mall, partai itu punya supermarket, partai itu punya bengkel, partai itu punya kegiatan koperasi apa. Sehingga kemudian anggota-anggota partai itu bisa mendapatkan penghasilan untuk partai, sehingga kemudian tidak bergantung kepada APBN, APBD, atau tidak bergantung kepada kongres. Barangkali itu Mbak Engkor beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ustadz Abdullah, berakhir sudah ya. Alhamdulillah sudah dipaparkan sangat luar biasa oleh dua narasumber kita, Ustadz Hidayat dan Ustadz Abdullah. Ya, semoga makin baik pemahaman politik kita ya, sehingga politik yang hadir terutama di kalangan umat Islam adalah bukan politik yang saling berpecah belah, tapi politik yang mempersatukan, dan itu semua berangkat dari pemahaman yang baik terhadap politik, dan masing-masing bisa berkontribusi ya, yang ada di legislatif, yang ada di umat Islam, kaum muslimin yang punya amanah dimanapun bisa terus berkontribusi agar bisa memerankan kebaikannya di negeri tercinta Indonesia ini ya. Tadi quote dari Ustadz, jika umat Islam ingin memperjuangkan Islam, maka perbanyaklah perwakilan yang ada di DPR. Kemudian kata Ustadz Abdullah tadi, umat ini harus dicerdaskan. Kalau ingin banyak perwakilan di DPR, maka kita harus terus berkontribusi ya di era sistem demokrasi ini ya. Mudah-mudahan nanti keberpihakan itu kepada kita semua, dan sesungguhnya janji Allah itu benar. Yang akan dimenangkan adalah kebenaran ya. Kita yakin, tetapi kita semua harus berjuang ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan politik yang kita pahami adalah politik yang mempersatukan, bukan politik yang memecah belah ya. Karena sungguh yang menjadikan umat ini menjadi tidak berdaya karena berpecah belah ya. Umat ini kuat ketika kita bersatu dari partai politik apapun, dan ketika mendapatkan amanah maka menjalankan amanah itu dengan baik, karena itu adalah dia memerankan sebagai hamba Allah dan khalifatu fil ard. Baik, saya Engkur mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Malam-malam makan kutu, semoga peserta kajian sehat selalu. Makan nenek-nenek memendam rindu, udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Neneknya pulang kampung sekarang. Pandai Iya. Salat dulu jazakallah khair. Mungkin foto bersama Mbak Pu Oke, sesinya. baik. Terima kasih, Ustaz. mungkin Sesi Bapak foto. narasumber jangan keluar dulu, kita sebelum ditutup dengan doa, kita mau foto bersama dulu. Silahkan Mbak Nurul. Oke. Iya. Sampai tadi lupa, jazakumullah atas ilmunya Ustadz Abdul dan Ustadz Hidayat. Jazakallahu kasiro Silakan ilmunya Ustadz. Ibu-ibu, videonya dibuka dulu, kita mau foto. Ibunda Sutisa, ada Ibu Siti Zainab juga nih, Bunda Zainab. Tolong dibuka videonya. Ada Ibu Sri Sampaikom juga ada. Tolong dibuka videonya. Ada Ibu Proya. Mbak Nurul, tolong Bu foto Sri juga ya. Samsyar juga. Ada Pak Ahmad Murjoko, terima kasih sudah dibuka. Ada Ibu Masunah Kalimantan, Bu Ukia. Itu Ibu Bunda Zainab baru dibuka videonya. Terima kasih Bunda. Saya foto lagi. Terima kasih atas partisipasi untuk foto pertama sudah membuka video. Baiklah, untuk lebih cepatnya acara kita ini, semoga berkah untuk kita semua, ilmu yang sudah diberikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa, yang bagi saya banyak sekali penambahan wawasan dan pengetahuan. Karena awalnya saya pribadi agak alergi dengan politik. Mudah-mudahan besok kita bisa berkontribusi dan berpartisipasi. Baiklah, kita minta kepada Ibu Ketua Umum Pengurus Wilayah Komite Islam Provinsi Jambi, Ibu Haja Wardiah, untuk membacakan doa. Kepada Ibu Wardiah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan Arasy yang agung, jadikanlah pemimpin kami dan kelompoknya dari makhluk-Mu, agar tidak seorang pun dari mereka berlaku sewenang-wenang atau melampaui batas terhadap kami. Pembelaanmu amat besar, pujian terhadapmu telah agung, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah bangsa Indonesia dari pandemi Corona-19. Lindungilah negara Indonesia dari bencana alam yang terjadi di mana-mana. Serta selamatkanlah negara dan bangsa kami dari perpecahan. Kuatkan dan peliharalah persatuan dan kesatuan. Semoga Indonesia menjadi negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Khair Bang Abdullah, Bang Wardiah. Hidayat, sehat selalu. Terima kasih Bu Wardiah sudah membacakan doa buat kita semua. Saya sebagai pembawa acara minta maaf kalau tidak berkenan. Ini selawat. Ada nggak Ibu Seduria selawat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Umum ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, kami ucapkan terima kasih atas nama PP Wanita Islam. Ini dalam rangka kajian politik ini kita buat berseri. Insya Allah yang kedua nanti pertengahan bulan November
Tanggal 15 November, hari Ahad jam 8 sampai jam 16. Sumbernya Jam siapa? 8 sampai jam 12. Narasumbernya Profesor Dr. Irwan Prayitno, kemudian Bu Dr. Anda Wiryaningsih, dan Bu Dr. Mufidah.